Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Matematika Minat bersama saya Pak Adam untuk kelas 11 MIPA. Hari ini kita akan melanjutkan materi lingkaran kita. Kalau yang sebelumnya yaitu kita sudah mencari bagaimana cara mencari persamaan lingkaran dari berbagai macam kondisi serta mencari jari-jari serta pusat lingkaran tergantung dari bentuk-bentuk lingkaran. Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang kedudukan titik dan garis pada lingkaran. Nah, jadi ini seperti apa sih? Kita lihat aja. Yang pertama yaitu tentang kedudukan titik pada lingkaran. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan ada sebuah lingkaran, maka nanti yang menjadi kedudukan dari sebuah titik pada lingkaran ini itu ada 3 macam. Yaitu yang pertama, kalau dia ada di itu ya, titiknya A ya namanya ya. Maka titik A ini berada pada lingkaran. Jadi kalau dia ada di garis-garis di lingkaran ini berarti si titiknya ada di lingkaran. Ingat ya, titik itu yang bentuknya pakai kurung terus ada XY-nya gitu ya. Nanti mah angka itu ya, XY-nya itu angka. Dan kondisi yang kedua itu si titik B yang ini ya. Titik B ini ada di dalam lingkaran tuh ya. Kalau dia ada di sekitaran sini berarti di dalam. Dan yang terakhir pastinya ada di luar lingkaran tuh, contohnya titik C ya. Jadi kalau ada yang di sekitar sini nih, itu berarti ada di luar lingkaran. Nah, bagaimana sih perhitungannya? Nah, kita kan sudah mempelajari bentuk-bentuk persamaan lingkaran yang ada 2 macam ya. Nah, untuk bentuk yang pertama yaitu bentuk yang rumusnya ya, yaitu yang x min a kuadrat tambah y min b kuadrat yang sama dengan r kuadrat kan sebelumnya ya. Nah, si x min a kuadrat plus y min b kuadratnya ini kita misalkan sebagai L ya. Nah, nanti si L ini itu adalah sebuah nilai di mana nilai ini didapat dengan cara, ya ini A sama B pasti angka ya. Ini X sama Y ini didapat dari titiknya nih. Ini X sama Y didapat dari titik nih yang diketahui. Nanti tinggal substitusi aja titiknya, nanti itu sebagai X sama Y-nya nanti dimasukin ke rumus ini ya, jikalau dia bentuknya yang seperti ini. Nah, nanti diapain? Nah, nilai L ini bakal kita bandingin sama nilai R kuadrat ya. Nah, ini kan aslinya kan sama dengan R kuadrat. Nanti yang ini dijadiin L, kita bandingin sama si R kuadrat. Gedean mana antara mereka berdua. Nah, kalau nilai L-nya lebih besar dari R kuadrat, maka titik tersebut berada di luar lingkaran tuh. Kalau si L ini lebih besar dari si R kuadrat atau lebih besar dari jari-jari yang dikuadratin ya. Kondisi yang kedua itu kalau nilai L-nya itu sama kayak nilai R kuadratnya, maka itu si titik yang berada di lingkaran atau terletak atau pada lingkaran tuh ya. Ini yang ada di garis nih ya, yang kedua ya. Sedangkan kondisi yang ketiga, kalau L-nya kurang dari R kuadrat, maka titiknya berada di dalam lingkaran nih. Contohnya yang B ya. B ini ada di dalam lingkaran ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita tinggal misalkan itu sebagai L, nanti tinggal bandingin sama R kuadrat. Tetapi ingat, kalau yang bentuknya yang dari bentuk rumus yang X min A kuadrat kayak gini ya. Nah, misalkan nanti kan ada 2 macam kemarin ya. Nah, untuk yang kedua yaitu yang bentuk rumus umum, yaitu yang seperti ini ya, yang X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Nah, yang itu yang dijadikan sebagai L-nya kalau rumusnya seperti ini ya. Atau di soalnya bentuknya yang seperti ini ya. Maka nanti itu dijadiin L, maka ya nanti sama aja, cuman ini dibandinginnya sama nilai 0. Kalau nilai L-nya lebih besar, maka dia di luar ya. Ini sama aja sebenarnya. Kalau L-nya sama dengan 0, cuman dia pakai 0 ya nih. Dia maka terletak atau pada lingkaran, sedangkan L-nya kurang dari 0, maka berada di dalam lingkaran gitu ya. Jadi ingat, ini ada 2 macam bentuk. Tergantung bentuknya yang mana, nanti tinggal dibandingin. Dan yang mana yang dijadikan L-nya ya. Misalkan contohnya aja kita langsung. Nah, ini ada persamaan lingkarannya nih, 1 ya. Nanti ada titik-titik nih, si A, B, C. Mana yang di dalam, di luar, atau pada lingkaran ya. Apakah mereka ada? Kita coba selesaikan. Nah, ini persamaannya tadi ya. Kita mau selesaikan yang A. Terletak atau di luar atau di dalam kah? Nah, caranya adalah, nah ini bentuk yang mana nih? Ini bentuk yang kedua ya, tadi dari
kondisinya ya. Karena ini bentuk yang kedua, itu yang dijadikan sebagai L-nya. Ini sebagai L ya nanti ya, ini jadi L. Nah, berarti nanti si titik A ini diapain? Ingat ya, titik ini bakal disubstitusi ke nilai L. Sehingga dia jadi L sama dengan X-nya itu kan 8 ya. Jadi 8 kuadrat tambah Y-nya itu min 5 kuadrat dikurang 4. X-nya itu 8 tambah 10. Y-nya min 5 dikurang 7 ya. Nah, ini ya. Sama dengan nolnya enggak ya? Nanti nol ini buat perbandingan. Jadi sama dengan 64 tambah 25 ya. Min 32 min 50 min 7. Jadi berapakah ini? 64 tambah 25 itu 89. 89 kurang 32 itu 57 ya. 57 kurang 50 itu 7. 7 kurang 7, 0 ya. Nah, ternyata dapat L-nya 0. Karena L-nya sama dengan 0, maka titik A, kan namanya titik A ya. Di manakah? Nah, titik A-nya itu yang sama dengan itu yang terletak ya. Terletak di lingkaran. Atau boleh juga titik A pada lingkaran. Atau titik A melalui lingkaran itu juga bisa ya. Itu sama. Nah, itu ya. Jadi tinggal substitusi aja. Dan ini bentuknya yang kedua. Oke, saya hapus. Kita lanjut yang B. Nah, sama aja ya. Yang B, persamaannya kan sama ya. Persamaannya yang ini ya. Berarti ini X, ini Y. Jadinya L sama dengan min 1 kuadrat tambah min 3 kuadrat dikurang 4 kali min 1 tambah 10 kali min 3 min 7 jangan lupa. Dah, tinggal hitung. 1, ini 9 ya. Ini min 4, min 1 itu dikali ya jadi 4. Min 30, min 7. 10 tambah 4, 14. 14 kurang 7 itu 7. 7 kurang 30 itu min 2, 3 ya. Nah, nilai L-nya begini ya. Nah, nilai begitu ya kurang dari 0 ya, atau negatif ya. Jadi karena L-nya kurang dari 0 atau negatif, maka titik B gimana tuh? Di dalam ya, dalam lingkaran. Karena kurang dari 0 ya. Oke, seperti itu untuk yang B. Yang C pun ya sama aja ya. Persamaannya sama, ini jadi X, ini jadi Y. Jadinya L sama dengan 4 kuadrat plus 2 kuadrat min 4 kali 4 tambah 10 kali 2 min 7. 16 ya, tambah 4 kurang 16 plus 20 min 7. Oh ya, ingat ya kalau substitusi itu angka-angkanya dikurungin ya. Apalagi yang negatif nih harus dikurung ya. Nanti kalau nggak dikurung bisa kayak salah tanda ya. Ini 16 kurang 16 habis. 20 tambah 4, 24 kurang 7. 24 kurang 7 itu 17 ya. Oke, 17 kan positif ya. Berarti lebih dari 0 nih L-nya. Karena L lebih dari 0, maka titik C di luar lingkaran. Oke, seperti itu. Jadi penyelesaiannya ingat ya, disubstitusi dan ingat ya, tergantung bentuknya. Kalau yang bentuk seperti ini, kalian yang dijadiin L-nya tuh segini nih. Tuh. Kalau yang bentuknya X min, misalkan ya, 2 kuadrat plus Y min, Y plus 5 kuadrat sama dengan 18, berarti nanti yang jadiin L-nya ini nih ya. Ini L, nanti kalian bandingin aja sama 18, apakah lebih dari, apakah kurang dari, ataukah sama dengan gitu ya. Ini kalau yang bentuk yang pertama, gitu ya bedanya ya. Oke. Ini nggak perlu, ini bukan lanjutan ini ya. Oke, seperti itu ya.
Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang bagaimana sih kalau garis hubungannya dengan lingkaran? Nah, pasti agak berbeda ya. Kalau titik kan kayak titik, ya titik ya. Kalau garis yang panjang gitu ya, yang lurus. Bagaimana nih? Ya, kita lihat. Ini lingkaran. Nah, kita langsung aja nih. Nah, untuk garis, nanti yang kita bandingin tuh nilai D. D itu adalah diskriminan. Kalau D-nya lebih dari 0, maka garisnya bakal memotong lingkaran. Nah, kayak ini tuh yang hijau ya. Ini memotong lingkaran nih. Kenapa? Karena dia lebih dari satu titik pertemuannya ya, atau perpotongannya. Ini anggap sebagai garis K ya. Sedangkan untuk D sama dengan 0, maka garisnya menyinggung lingkaran. Nah, menyinggungnya agak berbeda sama memotong ya. Kalau memotong, dia lebih dari satu titik pertemuannya. Tapi kalau menyinggung itu cuma satu titik tuh. Satu titik dan di luar tuh ya. Nggak begini ya. Ini satu titik, cuman nih kalau diterusin pasti motongnya panjang ke sini tuh ya. Yang dimaksud menyinggung itu kayak yang garis kuning ini ada di luar. Bisa juga misalkan yang ini tuh. Pokoknya nanti yang di luar-luar itu ya. Itu namanya menyinggung. Itu D-nya sama dengan 0. Sedangkan nih garisnya L itu ya. Sedangkan untuk D kurang dari 0, maka yang tidak memotong, yang pastinya gambarnya ngambang gitu ya. Jauh antara garis sama lingkaran, dan kalau si garisnya dilanjutin ya pasti nggak bakal memotong ya, atau nggak bakal nyinggung ya. Seperti itu. Nah, tadi kan ada D ya. D itu diskriminan. Diskriminan itu sebenarnya udah ada di persamaan kuadrat ya. Kalau ada yang masih ingat ya. Nih ya, dengan D itu adalah B kuadrat min 4AC. Ini rumus asli dari diskriminan ya. Dengan ABC, ini kan ada ABC kecil ya. ABC itu dapat dari persamaan kuadrat nih. Jadi, yang harus kalian lakukan adalah nyari persamaan kuadratnya, baru masukin ke rumus D. Buat dapat ABC dulu, habis itu masukin ke rumus diskriminan. Jadi, nanti si D-nya itu yang bakal dibandingkan ya. Oke, gimana sih? Kalau di kayak gini kan kurang jelas ya. Kita lihat di contohnya langsung. Nah, karena ini tentang garis dan lingkaran, ini pasti yang kuadrat lingkaran, dan kalau garis bentuknya kayak gini nih ya, yang x gitu ya. Tapi nggak ada pangkatnya nih ya. Nah, ini juga garis sebenarnya, yang x doang dan y doang tuh juga garis. Tapi kalau yang titik bedanya yang koma gitu ya, yang x, y ini titik namanya ya. Tapi kalau garis yang begini, yang ada sama dengannya. Oke, kita langsung aja gimana nyelesainnya. Nah, ini agak panjang ya. Kalau yang tadi, titik itu tinggal substitusi, titiknya kan dapat nilai. Tapi yang ini kita harus cari persamaan kuadratnya dengan cara substitusi si garisnya. Gimana substitusinya? Nah, si garisnya ini harus kalian jadikan Y sama dengan dulu. Nah, ini Y sama dengannya apa nih? Satunya kan pindah ruas ya. X-nya juga. X pindah ruas jadi min X, satu pindah ruas jadi min 1. Nah, si ini itu yang bakal disubstitusi. Ya, jadi si garisnya substitusi, tapi kalau udah jadi Y sama dengan, sehingga dia jadi gimana nih persamaannya? Jadi X kuadrat, kan nggak disubstitusi ya, tapi yang disubstitusi itu Y-nya ya. Y-nya yang berubah jadi min X min 1. Dikurungin jangan lupa ya. Min 4X plus 10 dikali min X min 1 udah plus 27, jangan lupa. Nah, ini sama dengan 0, ini yang ngikut ya. Berarti tinggal dijabarin X kuadrat plus, nah ini inget nih penjabarannya itu yang depan kuadrat, tengahnya itu 2 kali depan kali belakang, 2 kali min X itu min 2X kali min 1 itu plus 2X ya. Ingat yang ini ya. Ini pernah saya jabarin ulang-ulang terus nih ya, kayak gini ya. A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat nih, ini lancarin ya. Ini plus 1 belakangnya ya. Nah, itu sekarang ini min 4X. 10 kali min X nih kali pelangi biasa. 10 kali min 1 itu min 10 tambah 27 sama dengan 0. Kita sederhanain dulu. X kuadrat tambah X kuadrat itu 2X kuadrat. 2X kurang 4X itu min 2X. Min 2X dikurang 10X. Min 12X ya. Nah, sekarang angkanya 1 di 27 kurang 10 itu 17 ya. 17 tambah 1.
7 plus 1, 18 ya. Ya enggak? Nah, ini kalau ada salah hitung, tolong perbaiki dan hitungannya ya. Ini saya sering salah ya. Oke, lanjutnya apakah ini udah bisa tentuin ABC karena ini udah bentuk kuadrat. Nah, ini boleh dibagi dua dulu. Bagi dua. Sehingga ini jadi berapa nih? X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 0. Oke, udah dapat, baru kita tentuin A-nya. Sehingga A itu, nah ingat A itu selalu yang di depan X kuadrat ya. Ingat bentuknya itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Nah, ini berarti A-nya 1, B-nya itu min 6, C-nya itu sama dengan 9. Ingat ya, A itu di depan X kuadrat, B itu di depan X, kan min 6 tuh ya. C itu yang nggak ada X-nya ya. Oke, kalau udah kita masukin ke rumus D. D sama dengan B kuadrat min 4 AC nih rumusnya. Berarti sama dengan B-nya itu min 6 kuadrat min 4, A-nya itu 1, C-nya 9. Kalau ada minus-minusnya dikurungin ya. 36 nih, min 36 juga ya. Jadi sama dengan 0. Oke, dapat nilai D. Karena D-nya sama dengan 0, maka garis tersebut itu menyinggung lingkaran. Menyinggung lingkaran. Oke, seperti itu ya. Jadi agak panjang ya untuk garis. Oke, lanjut B. B juga sama ya. Persamaannya ini, garisnya ini tinggal jadi ini sama dengan X ini pindah jadi positif min 2 ya. Substitusi X kuadrat plus Y-nya itu Y mana Y? Y-nya itu X min 2 ya. X min 2 kuadrat min 4X plus 10 kali X min 2 tambah 27 sama dengan 0. Ini jadi X kuadrat, ini jabarin ya. X kuadrat 2 kali depan ke belakang itu min 4X plus 4 min 4X plus 10X ini kali pelangi min 20 plus 2 7 sama dengan 0. X kuadrat tambah X kuadrat itu 2X kuadrat min 4X itu min 8X nih ya. 10X kurang 8X itu positif 2X. 27 kurang 20 itu 7. 7 tambah 4, 11. Oke, ini nggak bisa dibagi 2 ya. Tadi bisa dibagi 2 semua ya. Ini tapi nggak bisa. Ini 11-nya nggak bisa dibagi 2. Sehingga ini langsung aja kita jadiin A-nya itu 2, B-nya itu juga 2, C-nya yang 11. Sehingga D-nya adalah B kuadrat min 4 AC. B-nya itu 2, 4, A-nya 2, C-nya 11. 4 dikurang 88 ya. Min 84. Min 84 itu kurang dari 0 atau negatif. Karena D-nya negatif, maka garis tersebut tadi gimana? Tidak memotong ya, tidak memotong lingkaran. Atau sebenarnya di luar ya, di luar jauh dari lingkaran. Oke, lanjut yang terakhir untuk contoh ini adalah C ya. Nah, ini bentuknya gampang ya, udah Y ya. Y sama dengan min 4. Substitusi aja. X kuadrat plus Y-nya itu min 4, kurungin ya. Min 4X plus 10 kali min 4 tambah 27 sama dengan 0. X kuadrat plus 16 min 4X min 40 ya. Tambah 27 sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 4X 16 tambah 27 itu 43 ya. 43 kurang 40 itu plus 3 ya. Benar ya? Oke. Nah, ini udah nggak bisa diapain. Jadi A-nya 1 kan. Ini di depan X kuadrat ya. B-nya itu di depan X itu min 4.
C-nya itu yang nggak ada X-nya itu 3 ya. Sehingga D-nya itu sama dengan B kuadrat min 4 AC min 4 kuadrat min 4 AC. 16 kurang 12 sama dengan 4. Ini D-nya 4, nah 4 itu kan positif ya. Karena D-nya lebih dari 0, maka garis tersebut memotong ya, memotong lingkaran. Jadi jangan lupa kesimpulannya ya. Kalian jangan ngitung doang, oh D-nya lebih dari 0 gitu doang. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ini ya, yaitu garisnya memotong lingkaran, itu jawaban aslinya ya. Oke, seperti itu ya. Jadi perbedaan garis sama lingkaran, garis dan titik ya, hubungan-hubungannya ya. Kalau garis tadi ada memotong, menyinggung, dan tidak memotong, tapi kalau titik itu ada di dalam, di luar, dan terletak di lingkaran. Nah, kita lanjut ke contoh yang terakhir ini ya. Nah, bagaimana penggunaannya selain menentukan kedudukan? Nah, tapi di sini dia ada kedudukannya juga ya. Pengaplikasiannya pada contoh ini. Oke, kita baca dulu. Titik, ada titik nih, 6, P, ini titik ya. Terletak. Nah, dia ada kata-kata terletak ya. Pada lingkaran itu, maka nilai dari P kuadrat plus 1. Nah, kalau dari pertanyaannya berarti kita butuh nilai P. Dari mana dapat P? Dari titik ini ya. Kita harus cari nilai P dari titik ini. Nah, kita bakal pakai hubungan yang tadi, yaitu terletak ya. Tadi kalau yang terletak di lingkaran itu, kita cari L-nya dulu. Nih L-nya ya. Oke, berarti karena terletak pada lingkaran, maka L-nya, nah ini karena pakai sama dengan 0 ya. Kita pakai sama dengan 0. Ini kalau yang pakai R kuadrat, ini nanti sama dengannya R kuadrat ya. L-nya sama dengan R kuadrat. Ini kalau yang terletak ya. Itu kalau pakai bentuk yang ke pertama ya. Oke, berarti L-nya apa? Itu yang ini ya. Yaitu substitusi aja langsung ya, si 6, P. 6, P kita substitusi ke L, kan jadi ini X, ini Y. 6 kuadrat plus P kuadrat min 6 kali 6 plus 2 kali P min 15 sama dengan 0. Nah, ini udah sama dengan 0 ya, karena dia udah terletak. Tapi kalau yang tadi, kita cari L-nya dulu. Baru nanti di lebih dari, kurang dari, atau sama dengan 0 gitu ya. Ini bedanya gitu ya. Oh, ini udah terletak nih, langsung aja di sama dengan 0, ikutin langsung. Jadi 36 ya. P kuadrat min 36 plus 2P min 15 sama dengan 0. Kirimnya habis, tinggal P kuadrat min plus 2P min 15 sama dengan. Nah, kita tujuannya nyari P, dan ternyata bentuk P-nya itu adalah jadi bentuk kuadrat. Nah, kalian harus bisa menyelesaikan bentuk yang didapat kayak gini. Wah, dia bentuknya kuadrat, pasti penyelesaian yang pakai faktor. Apakah bisa difaktor ini? Ini P. Perkaliannya 15, min 15 ya. Penjumlahannya adalah, yang tengah itu 2 ya, plus 2 ya. Berarti ya 5 sama 3. Berarti ada yang minus nih, sini min, ini plus ya. Berarti P plus 5 sama P min 3 gitu caranya ya. Nah, kalau kita nyari P, jadiin P sama dengan 5 jadi min 5 kan pindah ruas. Ini P sama dengan 3. Nah, ternyata yang kita dapat P-nya ada 2. Di soal apakah ada tambahan? Nggak ada ya. Di sini nggak ada kata-kata P-nya harus positif atau P-nya harus negatif ya. Karena nggak ada, berarti ini jawabannya ya juga harus 2. Karena P yang didapat ada 2. Jadi, yang pertama itu yang ini ya. Sehingga untuk P-nya min 5, P kuadrat plus 1-nya itu sama dengan min 5 kuadrat plus 1. 25 tambah 1, 26. Ini juga atau ini juga P kuadrat plus 1-nya itu sama dengan 3 kuadrat plus 1. 9 tambah 1, 10. Jadi jawabannya ada 2 ya, yaitu 26 atau 10. Oke, kita lanjut. Yang kedua. Nah, ini tentang garis, cuman
dia nggak nyari kedudukan, cuma nyari titik potong ya. Berarti kita nyari bentuk penyelesaiannya atau nilai X sama Y. Dulu kalian pernah belajar ya, titik potong itu cara nyarinya kalau dia bentuk garis biasa pakai eliminasi substitusi. Itu kalau bentuknya kayak gini nih, ada dua ya bentuknya ya. Nah, sekarang kalau di lingkaran dan garis gimana cara nyelesainnya? Nah, sebenarnya mirip kayak yang tadi ya. Cara nyari titik potong itu dengan cara substitusi juga. Kita punya 3x plus y sama dengan 5. 5 ya, 5 doang, 5. Berarti jadinya juga ya, ya sama dengan 5 min 3x ya. Oke, ini tinggal substitusi aja ke lingkaran. Nah, karena ini nggak bisa eliminasi, makanya disubstitusi ya. Jadi, substitusi itu sebenarnya cara yang aman buat nyari penyelesaian. Y-nya itu 5 min 3x kuadrat plus 6x plus 2, 5 min 3x, Y-nya kan ini 15 sama dengan 0. Nah, nanti ini bakal jadi bentuk kuadrat juga. Plus 5 pangkat 2 itu 25. 2 kali depan kali belakang, ingat ya, ini bentuk kuadrat. Berarti 2 kali 5, 10, 10 kali 3, min 30 ya. 3x kuadrat itu plus 9x kuadrat. Ini penjabaran yang ini dong ya. Plus 6x. Ini kali pelangi jadi 10 min 6x min 15 sama dengan 0. Oke, kita hitung kuadrat-kuadratnya ini 9x kuadrat sama x kuadrat itu jadi 10x kuadrat. 6x nih min habis. Ini min 30x ya, untuk x-nya dong yang ini ya. Yang 6x-nya habis. Sekarang 25 tambah 10 itu 35. 35 kurang 15. 20 ya. Plus 20 sama dengan 0. Oke, jadi bentuk kuadrat lagi dan bisa dibagi 10 ya. Bagi 10 dia jadi x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Oke, karena bentuknya jadi kayak gini dan kita nyari titik potong ya, bukan nyari hubungan dua garis ini. Ini pasti hubungannya memotong ya, karena udah ada penjelasannya titik potong ya. Nah, kita nggak nyari yang kayak tadi, cuma ini nyari titik potong. Cara nyarinya setelah dapat kayak gini, kita bakal nyari x-nya ya dengan cara ya difaktorin, karena ini bentuknya kuadrat. Faktornya apa? Nah, kayak tadi ya, faktor dari 2 yang bisa ditambah itu hasilnya min 3. Berarti faktor 2 kan cuma 2 sama 1. Supaya jadi min 3 itu min 2-2-nya. Oke, ini benar kan nih faktornya. Sehingga didapat x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan 1. Nah, titiknya itu kan harus hubungannya x sama y ya. Yang kita dapat x-nya doang. Cara petinya gimana? Ya tinggal substitusi ke sini lagi. Substitusi lagi. Karena x-nya 2, ada ini, ada itu, ya nanti y-nya juga ada 2. Jadi ini titik potongnya bakal ada 2. Ingat ya, tadi ini lingkaran, ini garis. Titik potongnya pasti selalu ada 2 kalau dia memotong. Tapi kalau menyinggung ya cuma 1 ya. Oke, tadi nah, kita substitusi ya. Untuk x-nya 2, berarti untuk y-nya ya 5 dikurang 3 kali 2. Jadi sama dengan 5 dikurang 6 sama dengan min 1. Nah, titik yang ininya adalah x-nya 2, y-nya min 1. Dan, nah ini juga ya. Ini untuk x sama dengan 1, maka y-nya adalah 5 dikurang 3 kali 1. Jadi sama dengan 5 kurang 3, jadi sama dengan 2. Wah, titiknya berapa? X-nya 1, y-nya 2. Oke, jadi jawabannya juga ada 2 ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini hubungan antara garis dan titik pada lingkaran. Ingat kalau ada salah hitung diperbaiki dan dipahami dan ditanyakan jikalau ada yang bingung dan jangan lupa dicatat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.